Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video saya. Di sini saya akan menjelaskan desain pembelajaran daring. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zahra Spia Zulpah dengan NIM 20101253200019 dari kelas 2E PGSD. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Hafizah ST MPD dan Ibu Wahdah Revia Rafianti SSN MPD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester aplikasi komputer 2. Dengan buku tematik kelas 6 semester 1 tema 1 subtema 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan desain pembelajaran daring untuk kelas 6 SD semester 1. Saya memilih tema 1 dengan judul Selamatkan Makhluk Hidup. Adapun subtema yang saya pilih yaitu subtema 2 yang berjudul Hewan Sahabatku dengan muatan terpadu bahasa Indonesia, IPA dan IPS untuk pembelajaran ke-1. Adapun kompetensi inti diantaranya adalah 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Yang 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Yang 4, menyajikan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 1. Kompetensi dasar atau KD dan indikator. Untuk muatan terpadu bahasa Indonesia, kompetensi dasar terdiri dari 3.1. Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1. Menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Muatan terpadu IPA, kompetensi dasar terdiri dari 3.1. Membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 4.1. Menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Muatan terpadu EPS, kompetensi dasar terdiri dari 3.1. Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. 4.1. Menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Adapun indikator, untuk muatan terpadu bahasa Indonesia, indikatornya ada 1.3.1, memahami dan menyimpulkan berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 1.4.1, memahami dan menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Muatan terpadu IPA, indikatornya terdiri dari 1.3.1, memahami dan membandingkan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 1.4.1, memahami dan menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Muatan terpadu EPS, indikatornya terdiri dari 1.3.1, memahami dan mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. 1.4.1, memahami dan menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN.
Tahapan persiapan pembelajaran. Sebelum melakukan pembelajaran, saya mempersiapkan terlebih dahulu apa yang saya harus persiapkan dalam pembelajaran seperti 1. Sebelum mengajar, saya akan terlebih dahulu mempelajari materi pembelajaran. Tujuannya agar pembelajaran yang diajarkan dapat maksimal. Yang kedua, membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan jadi pedoman saya dalam memberikan pembelajaran agar lebih sistematis dan terencana serta tercapainya tujuan yang lebih maksimal. Yang ketiga, mempersiapkan metode pembelajaran yang akan saya gunakan. Metode pembelajaran yang akan digunakan yaitu metode daring. Dengan metode ini, sistem pembelajaran akan tetap berlangsung dan seluruh pelajar atau peserta didik berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman. Keempat, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang akan saya gunakan dalam metode daring yaitu penggunaan personalized method atau metode pribadi dalam diskusi yang dimana saya akan memancing diskusi dan menguji pemahaman peserta didik lewat pemanggilan nama satu-satu. Saya juga akan memberikan materi 30 menit, lalu sisanya diisi dengan diskusi, baik diskusi kelompok ataupun kelas. Kelima, saya juga akan menyiapkan motivasi. Motivasi di sini tujuannya agar peserta didik dapat semangat belajar, contohnya memperhatikan dan menjaga cara berpakaian, memberi semangat dan dorongan pada peserta didik, memberikan reward, hadiah, perhatian, atau pujian kepada siswa, memberi pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami. Persiapan terakhir adalah menyediakan pembelajaran yang tujuannya agar menambah minat belajar siswa sehingga lebih semangat dan aktif untuk mengikuti proses belajar mengajar. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP daring. Adapun rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang terdiri dari 4 komponen, yaitu 1. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran seperti peserta didik mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram, mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Peserta didik mampu membaca teks tersebut. Peserta didik mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara opipar dan vivipar serta manfaatnya. Dan peserta didik mampu menyebut dan menuliskan laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Yang kedua, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terdiri dari pendahuluan. Contohnya seperti melakukan pembukaan salam dan dilanjutkan dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing melalui WhatsApp, Zoom, dan media online lainnya. Selanjutnya, ada kegiatan inti. Contohnya seperti peserta didik mampu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Yang terakhir yaitu penutup. Contohnya seperti guru menyampaikan kesimpulan singkat mengenai pembelajaran hari ini. Komponen ketiga adalah penilaian atau asesmen, yang dimana penilaian ini terdiri dari 3 penilaian. Yang pertama ada sikap, kedua pengetahuan, dan ketiga ada keterampilan. Komponen keempat adalah sumber dan media. Sumber yang digunakan. Sumber yang saya gunakan yaitu buku guru tema 1 kelas 6 SD. Yang kedua, buku siswa tema 1 kelas 6 atau buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Media yang digunakan. Adapun media tatap muka yang akan saya gunakan pada pembelajaran daring tertera pada slide, yaitu Zoom, Google Meet, dan juga media tidak tatap muka yaitu seperti WhatsApp dan grup WhatsApp sebagai media penyampaian materi yang harus dipelajari ataupun media untuk penyampaian tugas.
Berikut adalah media lainnya sebagai penunjang pembelajaran seperti Kahoot, Quizizz sebagai media kuis, Google Classroom sebagai media tempat pemberian dan pengumpulan tugas, dan PowerPoint dan YouTube sebagai media penyampaian materi pembelajaran. Baik, itu saja desain pembelajaran daring yang telah saya buat. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan ataupun yang lainnya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.